Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini. Sahabat yang baik, kita mau ngobrol ya tentang penyakit yang cukup akrab di telinga kita, yaitu penyakit jantung koroner. Ya, ini berkenaan dengan penyumbatan pembuluh darah, adanya hipertensi, adanya serangan stroke dan juga serangan jantung. Cukup luas sebenarnya yang termasuk atau yang tercakup di dalam judul ini. Kita lihatlah ada beberapa yang dapat mungkin kita bincang-bincangkan pada hari ini. Kita lihat dulu pemahaman kita tentang penyakit pembuluh darah. Penyempitan dan pengerasan pembuluh darah. Jadi ada keluhan bahwa pembuluh darah itu menyempit, mengeras. Ini di dalam bahasa kesehatannya disebut aterosklerosis. Penyebab umum. Kondisi ini merupakan penyebab umum penyakit kardiovaskuler. Nah, kardiovaskuler itu mencakup beberapa hal, yaitu adanya serangan jantung, stroke, dan penyakit pembuluh darah perifer. Penyebab dari semua keadaan ini adalah kerusakan lapisan dalam pembuluh darah. Mengapa lapisan dalam pembuluh darah itu bisa rusak? Tentu ada sebabnya, dan biasanya sebabnya itu tidaklah terdiri dari satu saja. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan seseorang sampai kepada kondisi ini. Kita lihat lagi tentang aterosklerosis. Penyakit ini timbul sebagai respon dari adanya peradangan pada pembuluh darah, baik arteri besar dan juga yang sedang dan bersifat progresif. Kejadian ini ada cirinya, ditandai dengan adanya deposit massa kolagen, ada deposit lemak, kolesterol, dan produk buangan sel serta kalsium. Ada lagi tandanya proliferasi miosit yang menimbulkan penebalan dan pengerasan dinding arteri. Nah, tadi di atas kita sudah menggarisbawahi ya, penyakit itu disebabkan oleh adanya penebalan dan pengerasan. Berarti dia keras dan tidak lentur, sehingga mengakibatkan kekakuan dan kerapuhan arteri. Nah, tentu kondisi ini menimbulkan berbagai keluhan kesehatan yang tentunya tidak kita harapkan. Penyakit jantung koroner. Gangguan fungsi jantung karena otot jantung kekurangan darah. Secara awam kita selalu berpikir ya, darah itu kan ngumpulnya di jantung. Kok bisa ya jantung kita agak kekurangan darah? Bisa, manakala adanya penyumbatan pembuluh darah koroner. Jadi jantung itu sendiri tidak mendapatkan suplai darah yang cukup untuk menjalankan fungsinya. Nah, jadi timbullah serangan ini. Kemudian ada tandanya, rasa tak nyaman di dada ya, atau rasa nyeri yang berlangsung kurang lebih 20 menit pada saat istirahat atau saat seseorang beraktivitas, disertai dengan gejala berkeringat dingin atau gejala lain seperti lemah, rasa mual, dan pusing. Pemahaman ini dan definisi ini dapat kita peroleh karena dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ya. Yang di atas ini hasil dari Riskesdas tahun 2013 dan ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan P2PTM ya. Jadi ini pemahaman yang dapat kita ambil ya dari definisi-definisi ini. Faktor risiko. Semua orang kan mungkin terpapar dengan berbagai hal sehingga bisa jatuh sakit. Tetapi ada beberapa faktor risiko yang berperan di dalam terjadinya keluhan kesehatan tadi. Umur. Kalau umur nih kita nggak bisa milih ya, sudah takdirnya mungkin umur kita sekarang berapa. Tentu risiko kita lebih besar jika dibandingkan dengan orang yang lebih muda daripada kita. Kemudian jenis kelamin, nah ini juga kita nggak bisa milih, kan kita terlahir sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Di sini ada catatan bahwa laki-laki itu lebih rentan terhadap kondisi ini, namun perempuan pun juga bisa rentan manakala sudah memasuki masa menopause. Dan satu lagi adanya riwayat penyakit orang tua. Yang umur, jenis kelamin, dan riwayat penyakit orang tua ini yang tidak dapat kita kendalikan ya, faktor risiko yang
di luar kemampuan kita untuk mengendalikan. Tetapi yang lain ini seperti stres, kurangnya aktivitas, kegemukan, perokok, kadar kolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi serta diabetes, ini bisa kita kendalikan dengan melaksanakan pola hidup sehat, ya, berolahraga, menjaga supaya badan tidak terlalu gemuk, kadar kolesterol tidak terlalu tinggi di dalam darah, ini menjaga tekanan darah tinggi supaya tidak melambung dan juga mengontrol kadar gula darah kita. Di sini kadar kolesterol tinggi saya kasih bintang karena ini adalah risiko yang paling sering dijumpai sebagai penyebab penyakit yang kita bahas pada hari ini. Pengobatan, ya, jadi setiap penyakit tentu ada upaya pengobatannya. Beberapa ya jenis upaya pengobatan adalah pertama obat penurun kolesterol, ya. Di sini yang sudah cukup dikenal misalnya obat-obat yang mengandung statin dan fibrat dengan dosis tertentu. Dosis yang dokter telah menetapkan dosis yang tepat untuk Anda manakala Anda mempunyai keluhan penyakit ini. Antiplatelet contohnya aspirin. Ini menurunkan kemungkinan penggumpalan darah, ya, karena kalau darah menggumpal tentu nanti akan menyumbat pembuluh darah. Ini diturunkan kemungkinan penggumpalan. Kemudian ada lagi antikoagulan, mengencerkan darah supaya lebih mudah darah itu mengalir, perlu diencerkan. Kemudian satu lagi ada vasodilatasi otot pembuluh darah, ya. Vasodilator itu seperti prostaglandin, dapat menyegah penebalan otot dinding arteri dan menghentikan penyempitan. Yang nomor 4 ini adalah obat yang sangat selektif untuk digunakan. Dokter atau para ahli tentu mempertimbangkan cukup matang sebelum kita menggunakan obat ini, ya, karena beberapa pertimbangan tertentu. Pengobatan lainnya adalah mengawal faktor-faktor risiko yang tadi telah saya sebutkan di atas. Apa faktor risikonya? Seperti ini, diabetes dan tekanan darah tinggi. Kalau darah tinggi dan diabetes, gula darah itu dapat dikontrol, dapat dikendalikan, risiko-risiko tadi yang stroke, serangan jantung itu insya Allah dapat dicegah. Jadi ini penting sekali nih. Jadi di samping pengobatan dengan memberikan obat tertentu, di sini diperlukan juga pengobatan terhadap faktor risiko yang lain, ya. Jadi ada penyakit lain yang memperburuk keadaan-keadaan tersebut di atas. Di sini dari semua pengobatan yang kita sebutkan tadi ada satu kata kunci keberhasilan pengobatan, itu menghilangkan plak penyumbat pembuluh darah. Karena kita bicara tentang penyumbatan pembuluh darah, tentulah penting sekali bagi kita untuk menghilangkan penyumbatan itu agar risiko-risiko yang berkenaan dengan penyumbatan itu dapat dicegah atau dihilangkan. Sahabat-sahabat yang baik, tadi kita sudah menyampaikan beberapa jenis pengobatan atau obat yang lazim digunakan untuk keluhan jantung koroner atau penyumbatan atau aterosklerosis. Tadi semua itu adalah obat yang biasa digunakan di dalam pengobatan yang umum. Namun kita juga punya pilihan yang lain, ya, manakala kita ingin membuka wawasan kita, ada kok pilihan yang lain yang dapat kita coba, yang dapat kita gunakan untuk mengatasi serangan jantung, stroke, penyempitan pembuluh darah. Kalau kita mau melirik sedikit, ya, obat bahan alam yang cukup banyak di tanah air kita. Hari ini saya mengajak teman-teman untuk melihat sebentar saja tentang khasiat ciplukan untuk mengobati penyakit jantung koroner yang kita bincangkan tadi. Siapa tahu ciplukan yang mungkin tidak terlalu sering kita dengar ini dapat membantu kita manakala kita memerlukan pertolongan atau pengobatan. Ciplukan itu satu tanaman yang mempunyai banyak sekali senyawa-senyawa bioaktif. Di sini antara lainnya mengandung polifenol, karotenoid, visalin, asam malat, alkaloid, tanin, kriptosantin, dan vitamin C. Semua ini adalah zat-zat yang sangat kita butuhkan untuk menjaga kesehatan dan untuk mengobati kondisi kesehatan tertentu atau penyakit tertentu. Zat yang senyawa bioaktif yang ada di sini mempunyai fungsi sebagai antioksidan yang menangkal efek negatif radikal bebas, sebagai anti-inflamasi atau anti peradangan, kemudian yang menghilangkan rasa sakit atau analgesik, kemudian sitotoksik,
dan sumber gizi rendah kalori. Nah, ini baik ya, sumber gizi rendah kalori. Jadi cocok nih kalau kita di depan kita bilang perlunya mengawal berat badan supaya tidak berlebihan. Ada beberapa penelitian yang menggali khasiat ciplukan. Saya ambil satu aja dari bangsa Indonesia nih, hasil penelitian dari saudara Andriawan pada tahun 2012 bahwa senyawa bioaktif ciplukan itu mampu menangkap dan menghambat radikal bebas. Hasil penelitian ini dapat kita tuangkan dalam indikasi. Jadi manakala kita ingin menggunakan ciplukan untuk menjaga kesehatan atau untuk mengobati penyakit, indikasi apa yang dapat kita gunakan? Indikasinya memperbaiki kualitas pembuluh darah dengan hasil akhir turunnya tekanan darah, turunnya kolesterol, mencegah penyumbatan pembuluh darah, mencegah serangan jantung. Jadi kalau kita lihat indikasi di sini yang dapat kita manfaatkan dari hasil penelitian ini sesuai itu dengan tadi slide-slide saya di atas ya, serangan jantung, penyempitan pembuluh darah dan lain-lain tadi di slide yang atas. Karena ini indikasinya. Jadi betapa pentingnya ya pemanfaatan ciplukan untuk mengatasi penyakit yang kita bincangkan pada hari ini. Karena ini ya teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman tertarik nih untuk menggali lebih dalam tentang khasiat ciplukan. Karena ciplukan itu berkhasiat. Kita melihat ada tanaman ciplukan, kita juga melihat adanya keluhan penyakit di sisi lain. Pertanyaan kita adalah bagaimana ya caranya supaya kita dapat memanfaatkan ciplukan yang khasiatnya sangat baik itu. Apakah langsung dikunyah, langsung dimakan begitu saja? Ya tidak teman-teman ya, ada pemanfaatan tanaman ciplukan itu di dalam industri obat bahan alam. Di sini pemanfaatannya di dalam industri itu adalah dilakukan proses ekstraksi. Mengapa harus ekstraksi? Karena proses ekstraksi itu adalah proses untuk menyaring, mengambil saripati dari tanaman ciplukan. Saripati yang mana? Saripati yang berkhasiat, senyawa-senyawa bioaktif yang tadi saya sampaikan itu diambil, disari dari tanaman itu dengan pelarut tertentu sehingga kita mendapatkan zat berkhasiatnya. Untuk ini diperlukan teknologi agar kita mampu menyari zat-zat berkhasiat dan menyingkirkan zat-zat lain yang mungkin tidak kita butuhkan untuk indikasi penyakit ini. Dengan menerapkan teknologi, kita akan mendapatkan teknologi yang sesuai ya, teknologi mutakhir. Mungkin pada saat ini yang terkenal adalah teknologi nano. Kita akan mendapatkan ekstrak yang halus. Partikelnya ukurannya nano. Mengapa saya sebutkan di sini? Karena kalau partikelnya halus, mudah larut dalam air, tentu nanti kalau kita konsumsi akan mudah diserap oleh tubuh sehingga mudah bekerja mengatasi keluhan-keluhan penyakit kita. Ekstrak ini dimasukkan ke dalam kapsul supaya dapat dikonsumsi sesuai dengan jumlah ekstrak yang dibutuhkan dalam setiap takaran dosisnya. Nah, jadi ekstrak ini masuk dalam satu kapsul, kapsulnya yang dikonsumsi sehingga seluruh ekstrak yang tadi sudah diambil saripati dari tanamannya terkonsumsi secara utuh. Begitu maksudnya teknologi ini diterapkan. Teman-teman yang baik, supaya tadi kita mendapatkan manfaat yang seutuhnya dari tanaman ciplukan, saya mempunyai saran kepada teman-teman yang membutuhkan. Jadi saran saya ini ada dasarnya dengan pertimbangan keamanan. Karena mungkin sekali dalam proses pembuatan itu bagi orang yang awam belum dapat memilah-milah mana yang kita butuhkan, mana yang harus kita buang. Jadi dalam pertimbangan keamanannya, pertimbangan khasiat dan juga mutu serta kemudahan, saya menyarankan teman-teman mengkonsumsi produk yang siap konsumsi ya, yang sudah terdaftar di Badan POM. Karena apa? Keamanan, khasiat, mutu ini sudah menjadi sesuatu yang dievaluasi oleh Badan POM. Kalau kemudahan ini karena dia berupa produk siap konsumsi, tentu teman-teman tidak mengalami kesulitan, nggak perlu ekstraksi sendiri, siap konsumsi, mudah dibawa kemana-mana manakala teman-teman melakukan perjalanan.
dan membutuhkan membawa obat-obat kebutuhan pribadi. Inilah saran saya, jadi konsumsilah produk yang siap konsumsi. Nanti kalau teman-teman bertanya, di mana ya saya mau dapat produk yang siap konsumsi? Saat ini banyak kok industri obat bahan alam yang sudah memproduksi obat-obat bahan alam yang terdaftar di Badan POM. Teman-teman dapat mencarinya, ya, dapat melihat di sistem aplikasi Badan POM informasi-informasi berkenaan dengan produk-produk yang sudah terdaftar. Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya bagi teman-teman dan bagi kita semuanya. Sampai kita berjumpa lagi pada kesempatan yang lain, pada video yang lain dengan informasi yang lain. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.